Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galih Mustaqim dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 3. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran Berbasis Hybrid. Jadi, di sini saya akan membahas atau menjawab soal-soal yang sudah tertera di atas sini, yaitu soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Nugroho. Nah, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu ada sebutkan kelebihan dan kekurangan hybrid learning dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Nah, teman-teman, mungkin kalau misalkan ngomongin kelebihan tentang media pembelajaran hybrid ini, yang pertama itu fleksibel, yang dimana setiap siswa maupun siswi mereka bisa mengakses pembelajaran di mana saja, entah itu mau di luar rumah ataupun mau di dalam rumah. Nah, yang kedua ada aksesibilitas. Yang dimaksud dari aksesibilitas ini mungkin si materi pembelajarannya ini bisa diulang secara ulang terus-menerus, teman-teman. Karena kan ini berbasis hybrid yang dimana menggunakan teknologi ya. Jadi materi pembelajarannya ini bisa diulang kapan saja. Kalau misalkan si siswa ini belum bisa memahami materi tersebut. Nah, terus ada juga persiapan untuk masa depan yang dimana pembelajaran hybrid learning ini membekali peserta didik supaya mereka tuh bisa menggunakan teknologi. Karena kan teknologi ini akan dipakai bisa dibilang akan dipakai untuk di era modern seperti itu, teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kelebihannya, di sini kita membahas tentang kekurangannya ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada ketergantungan pada teknologi, yang dimana pembelajaran hybrid ini kan menggunakan teknologi. Pasti kita bergantung kepada yang namanya teknologi, handphone, laptop, maupun komputer. Yang dimana kualitas pembelajarannya ini sangat bergantung, teman-teman, pada ketersediaan perangkat dan jaringan. Jadi, seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua ada kurangnya interaksi sosial secara langsung, teman-teman. Jadi, kalau misalkan pembelajaran hybrid ini kan menggunakan teknologi, bisa diakses di mana saja. Nah, ini juga kekurangannya itu, bisa dibilang kayak kurang berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, teman-teman. Jadi, si siswa dan siswi ini kurang berinteraksi dengan teman-teman seangkatannya, maupun dengan guru-gurunya. Nah, yang kedua ada biaya, yang dimana kan pembelajaran hybrid learning ini yang tadi saya bilang kan menggunakan teknologi, laptop, handphone, maupun komputer. Yang dimana pasti ini kan membutuhkan biaya kan untuk membeli alat-alat tersebut. Dan tidak hanya itu, karena kan ini juga memakai akses wifi kalau tidak memakai kuota jaringan. Yang dimana kita juga kan perlu membeli yang namanya kuota. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu soal ini bertanya apa saja komponen utama dalam pembelajaran berbasis hybrid. Nah, mari kita bahas tentang komponen utama yang ada atau komponen utama dalam pengembangan media pembelajaran berbasis hybrid ini. Yang dimana pembelajaran hybrid ini kan mengembangkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Nah, komponen utama pengembangan media pembelajaran berbasis hybrid ini, yang pertama ada analisis kebutuhan, yang dimana di sini ada pemahaman kepada peserta didik, yang dimana si peserta didik ini memahami gaya belajar, terus tingkat pengetahuan, dan preferensi teknologi peserta didik. Nah, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran berbasis hybrid ini untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur. Nah, poin yang ketiga ada kompleks pembelajaran, yang dimana pembelajaran ini itu memahami lingkungan pembelajaran, terus termasuk ketersediaan teknologi dan sumber daya. Teman, di sini saya disuruh memberikan contoh penerapan komponen tersebut menggunakan platform yang relevan. Nah, di sini saya memilih platform Google Classroom. Nah, di sini di sebelah sini bisa kalian lihat. Di sini saya sudah membuat tugas untuk siswa-siswa kelas 10. Nah, yang dimana di sini saya memberikan materi tentang sejarah peradaban Islam menggunakan platform Google Classroom. Yang dimana di sini saya memberikan di sini saya memberikan tugas membuat PPT, terus kuis, habis itu
diskusi. Di sini saya menggunakan Google Classroom ya teman-teman. Nah, di sini pun bisa dibilang ini pembelajaran berbasis hybrid menggunakan Classroom teman-teman, yang dimana bisa diakses di mana saja. Nah, di poin kedua ini ada pertanyaan bagaimana cara mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis hybrid. Nah, teman-teman, mengevaluasi efektivitas media pembelajaran ini ada beberapa poin. Yang pertama ada evaluasi kuantitatif, yang dimana poin pertama ada yang namanya angket. Nah, angket ini kayak distribusikan atau misalkan memberi angket ini distribusikan angket kepada peserta didik untuk mengukur kepuasan mereka menggunakan media pembelajaran hybrid ini, tingkat pemahaman mereka seperti apa, dan kemudahan menggunakan media. Nah, yang kedua ada tes. Tes ini melakukan tes sebelum dan sesudah pembelajaran, yang dimana tujuannya untuk mengukur peningkatan ataupun pengetahuan peserta didik dan keterampilan peserta didik. Nah, yang ketiga ada analisis data, yang dimana analisis data ini menggunakan data kuantitatif, yang dimana tujuannya untuk membandingkan hasil pembelajaran peserta didik yang menggunakan media pembelajaran hybrid ini dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan media hybrid. Seperti itu teman-teman. Di sini ada sebutkan indikator-indikator keberhasilan dari pembelajaran berbasis hybrid. Nah, indikator-indikator keberhasilan pembelajaran berbasis hybrid ini ada. Poin pertama ada peningkatan hasil belajar, yang dimana adanya nilai tes yang meningkat. Jadi hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan pada nilai tes peserta didik setelah mengikuti pembelajaran hybrid ini. Nah, yang kedua ada pemahaman konsep, yang dimana peserta didik ini mampu menjelaskan konsep dengan lebih baik dan menjawab pertanyaan dengan lebih akurat. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada keterampilan berpikir kritis, yang dimana peserta didik ini mampu menunjukkan kemampuan mereka untuk berpikir yang namanya berpikir kritis, lebih baik dalam menganalisis masalah dan mencari solusi. Nah, adapun jelaskan metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan dan hasil belajar siswa dalam model hybrid learning. Nah, mari kita bahas mengukur kepuasan siswa dalam pembelajaran ini. Yang pertama ada angket dan kuesioner, yang dimana ini itu menggunakan skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, yang dimana untuk mengukur tingkat persetujuan siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait kepuasan. Bisa dibilang seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada pertanyaan terbuka, yang dimana memberikan ruang bagi siswa untuk memberikan pendapat mereka dan masukan secara bebas teman-teman. Nah, yang ketiga ada topik yang perlu diukur. Yang pertama ada kemudahan akses mencari pembelajaran. Nah, itu 3 poin dari jelaskan metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan dan hasil belajar siswa dalam model hybrid learning. Nah, kita lanjut ke poin yang keempat. Di sini ada jelaskan prinsip media pembelajaran yang efektif untuk hybrid learning. Nah, teman-teman, prinsip-prinsip media pembelajaran efektif untuk hybrid learning ini ada 2 poin. Yang pertama ada sesuai dengan harapan. Yang pertama ada relevasi. Nah, poin dari relevasi ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, media yang dipilih untuk pembelajaran hybrid ini harus secara langsung yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada relevan dengan materi, yang dimana isi media ini harus relevan dengan materi yang diberikan teman-teman. Bisa dibilang harus sesuai dengan materi yang sedang dipelajari dan tidak menyimpang dari topik. Jadi harus sama dengan media dengan pembelajaran yang sedang dipelajari teman-teman, si medianya ini ya. Nah, adapun poin keaktifan siswa, yang dimana adanya interaktif. Jadi media ini harus dirancang supaya siswa ini bisa terlibat atau bisa dibilang aktif dalam proses pembelajaran teman-teman. Misalnya melalui kuis interaktif, simulasi, atau diskusi online. Contohnya bisa menggunakan diskusi online tuh bisa menggunakan Classroom juga, terus
dikasih kuis, terus kahot juga. Nah, yang kedua ada partisipatif, yang dimana siswa ini diharuskan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi teman-teman dalam pembuatan konten atau memberikan masukan terhadap materi pembelajaran. Jadi di sini siswa ini diberikan kebebasan teman-teman supaya siswa ini bisa mendapatkan kesempatan atau misalkan bisa ikut dalam pembuatan konten pembelajaran teman-teman, yang dimana dan juga siswa juga bisa memberikan masukan terhadap media pembelajaran. Nah, yang ketiga ada berorientasi pada masalah, yang dimana media ini kan dapat disajikan dalam bentuk masalah atau kasus ya teman-teman, nyata, yang dimana menantang siswa untuk mencari solusi. Gambar ini bisa menunjukkan siswa sedang berdiskusi online atau melakukan eksperimen virtual. Nah, apa saja sih elemen visual dan interaktif yang harus diperhatikan dalam mendesain media pembelajaran? Nah, elemen visual, adanya elemen visual ini merupakan elemen yang dapat dilihat oleh kita atau misalkan ditangkap oleh mata. Elemen ini sangat penting dan juga menarik pastinya ya. Perhatian siswa dan menyampaikan informasi secara efektif. Berikut ada beberapa elemen visual yang harus diperhatikan. Yang pertama ada warna. Warna itu sangat penting teman-teman. Penggunaan warna yang tepat, yang dimana itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan membantu siswa untuk lebih fokus pada materi yang sedang dipelajari teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Nah, yang kedua pastinya ada tampilannya, tampilan dong. Nah, yang dimana tampilan atau desainnya ini harus menarik, bersih, dan mudah dinavigasi. Hindari penggunaan terlalu banyak elemen, terlalu banyak gambar, bisa dibilang seperti itu teman, yang dapat mengganggu perhatian siswa. Jadi, mungkin dari tampilan ini, kalau misalkan tidak banyak elemen juga, yang penting menarik gitu teman-teman buat si siswanya itu. Nah, yang kedua ada tipografi. Pemilihan jenis dan ukuran font yang tepat akan membuat teks lebih mudah dibaca dan dipahami teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini saya diharuskan memberikan contoh media pembelajaran yang bisa dipahami oleh siswa. Nah, kita bisa lihat dari sebelah kiri teman-teman. Di sini ada media pembelajaran tentang manfaat penggunaan teknologi saat mengajar siswa. Di sini kita bisa lihat si media pembelajarannya ini sangat jelas teman-teman. Tidak banyak elemen, terus warnanya juga menarik. Terus yang paling penting di sini dijelaskan apa sih manfaat mengajar siswa itu menggunakan teknologi teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin kelima. Di sini ada bagaimana Anda memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kolaborasi dan interaksi dalam pembelajaran berbasis hybrid. Nah, di sini saya memanfaatkan yang namanya platform pembelajaran online teman-teman, seperti Google Classroom, terus e-learning, seperti itu, yang dimana itu bisa memungkinkan kita saling berinteraksi teman-teman di dalam forum tersebut. Terus adapun alat kolaborasi seperti Google Docs, Set, atau Slides, yang dimana memungkinkan setiap siswa ataupun mahasiswa bekerja sama dalam satu proyek secara real time teman-teman. Terus ada juga aplikasi wiki, yang dimana siswa ini atau mahasiswa ini dapat bersama-sama membuat dan mengedit konten pembelajaran. Nah, di sini saya diharuskan menjelaskan 3 aplikasi apa saja dan jelaskan keunggulannya teman-teman. Nah, kalau yang saya tahu, yang pertama ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini kan menurut saya sudah pernah memakai Google Classroom ya pada SMA. Pada saat COVID-19 itu, yang dimana keunggulan dari Google Classroom ini yang tadi kita bisa mendapatkan tugas secara online, terus kita juga bisa langsung mengumpulkan di aplikasi tersebut, terus kita juga bisa menjawab kuis-kuis di aplikasi tersebut, terus melihat materi, atau misalkan si seorang guru ini memberikan link tersebut ke dalam aplikasi tersebut, kita bisa langsung melihatnya karena kan dicantumkan di aplikasi tersebut linknya. Terus keunggulan dari Classroom ini yaitu kita bisa mengakses
tugas dari jauh melalui yang namanya aplikasi. Terus yang kedua ada Kahoot. Kahoot juga sama teman-teman. Kahoot itu sama-sama seperti kuis teman-teman, yang dimana kita bisa belajar menggunakan aplikasi Kahoot. Itu keunggulan Kahoot. Nah, yang kedua, yang terakhir mungkin yang terakhir ada Ruang Guru. Nah, di siapa sih di sini yang tidak tahu dengan Ruang Guru? Ruang Guru ini bisa menjawab soal-soal secara online. Kita juga bisa melihat video orang sedang kita juga bisa melihat seseorang sedang melakukan kegiatan mengajar gitu, dan kita bisa memahami video tersebut teman-teman. Ruang Guru ini, nah keunggulan Ruang Guru ini itu kita bisa belajar atau bisa belajar atau bisa juga bimbel secara online teman-teman. Sini saya mau menjelaskan tentang skenario tentang aplikasi tersebut, bagaimana sih dosen dan mahasiswa ini bisa berkomunikasi. Nah, kita bisa lihat di aplikasi misalnya e-learning, yang dimana di e-learning ini ada yang namanya forum diskusi teman-teman, yang dimana di situ mahasiswa bisa menanyakan apa yang tidak sama sekali mereka pahami. Terus bisa juga bertanya apapun lah teman-teman, yang dimana kalau misalkan kita bertanya pasti ada notif ke dosen tersebut, yang dimana dosen tersebut akan menjawab pertanyaan kita di forum diskusi tersebut teman-teman. Nah, mungkin hanya cukup segitu pemahaman dan jawaban dari saya dari mata kuliah pembelajaran media pembelajaran berbasis hybrid. Nah, mungkin kalau misalkan ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.